Auto heboh satu Indonesia. Bung Hamdan Hamedan mendadak berikan kritik super keras kepada staf kepelatihan Patrick Kluivert yang terlalu fokus ball possession tanpa bisa cetak gol. Tanpa Fafifu setelah berunding dengan Dirtek, Ketum Erick Thohir setujui kritik Bung Hamdan dan langsung perintahkan Kluivert minta saran kepada Shin Tae-yong agar bisa kalahkan Arab Saudi di round 4. Wah, validkah demikian? Breaking news, tepat hari ini FIFA putuskan resmi pindahkan venue round 4 dari Arab Saudi dan Qatar setelah konflik Timur Tengah tak usai sampai sekarang kah? Jepang dan Korea jadi pengganti dan Indonesia dipastikan untung besar. Simak fakta selengkapnya berikut ini. Sebelumnya mohon subscribe channel ini dulu supaya nggak ketinggalan berita terupdate Timnas Indonesia. Kritik tajam kembali menerpa kursi pelatih Timnas Indonesia jelang round 4 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kali ini datang dari sosok tak terduga, yakni Hamdan Hamedan, salah satu staf penting di Kemenpora RI yang menyoroti secara keras taktik ball possession ala Patrick Kluivert. Menurut Hamdan, gaya main yang hanya berputar-putar di lini tengah dengan dominasi penguasaan bola tanpa menghasilkan kemenangan bukanlah jalan terbaik untuk Garuda. Sindiran ini bukan sekedar komentar biasa. Sepak bola bukan soal berapa lama Anda menguasai bola, tapi bagaimana mencetak gol dan memenangkan pertandingan. Kalau hanya memegang bola 70%, tapi hasilnya imbang atau kalah, untuk apa? Indonesia tidak butuh pamer statistik, yang kita butuhkan adalah kemenangan, tegas Hamdan Hamedan. Sindiran keras ini tak berhenti di meja Kemenpora. Direktur Teknik PSSI bersama tim analis kemudian melakukan kajian ulang terhadap 2 laga uji coba Timnas Indonesia melawan Kuwait dan Lebanon. Hasilnya cukup mengejutkan. Data menunjukkan Indonesia memang lebih dominan dalam penguasaan bola, namun minim peluang berbahaya. Ketua Umum PSSI Erick Thohir pun akhirnya angkat bicara. Dalam wawancara, ia mengaku sepakat dengan kritik yang dilontarkan. Saya harus jujur, setelah melihat laporan tim teknis, memang ada yang harus dibenahi. Taktik ball possession tidak salah, tapi kalau tidak dibarengi eksekusi tajam, Indonesia akan kesulitan di level seperti melawan Arab Saudi dan Irak. Untuk itu, saya minta maaf kepada publik, kita harus belajar lebih cepat, ucap Erick. Pernyataan terbuka ini sontak jadi sorotan media nasional maupun internasional. Publik memuji sikap transparan Erick, namun juga menyoroti lemahnya strategi Kluivert dalam menghadapi lawan yang lebih tangguh. Tak berhenti sampai di situ, Erick Thohir bahkan mengambil langkah yang cukup mengejutkan. Ia secara terbuka meminta Patrick Kluivert untuk belajar langsung kepada Shin Tae-yong yang sebelumnya sukses membawa Indonesia tampil penuh energi, disiplin, dan bermental baja di level Asia. Saya sudah bilang ke Patrick, telepon Shin Tae-yong, tanyakan bagaimana dia bisa memaksimalkan kualitas pemain Indonesia, bagaimana strategi menghadapi tim Timur Tengah, karena STY sudah membuktikan bisa kalahkan tim-tim kuat dengan materi pemain yang tak sebagus ini, ujar Erick dengan nada serius. Langkah ini memunculkan tanda tanya besar di kalangan publik. Apakah ini sinyal bahwa kepercayaan PSSI kepada Patrick mulai goyah? Ataukah sekedar strategi agar Kluivert cepat beradaptasi dengan kultur sepak bola Asia? Kritik dan evaluasi ini tak lepas dari agenda besar di depan mata. Timnas Indonesia harus menghadapi Arab Saudi 11 Oktober dan Irak 14 Oktober di ronde keempat. 2 lawan berat ini bukan hanya soal gengsi, tetapi juga penentu apakah Indonesia bisa melangkah lebih jauh menuju Piala Dunia 2026. Hamdan Hamedan menegaskan bahwa jika Kluivert tak segera berubah, peluang Garuda bisa habis sebelum berjuang. Arab Saudi dan Irak adalah tim dengan fisik, mental, dan taktik yang matang. Kalau Indonesia hanya sibuk memainkan bola tanpa keberanian menusuk, jangan harap bisa menang. Kita butuh strategi praktis, pressing tinggi, disiplin, dan transisi cepat seperti yang pernah diajarkan Shin Tae-yong, sindir Hamdan lagi.
Kini semua mata tertuju pada Patrick Kluivert. Apakah ia mau merendahkan hati untuk mendengar masukan, bahkan mungkin menelpon Shin Taeyong sebagaimana diminta Erick Thohir? Ataukah ia tetap kukuh dengan filosofi ball possession-nya? Satu hal yang pasti, laga melawan Arab Saudi dan Irak akan menjadi ujian terbesar sekaligus penentu masa depan kursi kepelatihannya. Namun tunggu dulu, setelah admin telusuri secara mendalam bahwa berita di atas adalah karangan belaka dan hoax. Ini sebagai edukasi supaya penonton lebih jeli dalam memilih berita. Breaking news, tepat hari ini, FIFA putuskan resmi pindahkan venue round 4 dari Arab Saudi dan Qatar setelah konflik Timur Tengah tak usai sampai sekarang kah? Jepang dan Korea jadi pengganti dan Indonesia dipastikan untung besar. Simak fakta selengkapnya berikut ini. Keputusan mengejutkan datang dari FIFA terkait pelaksanaan round 4 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Setelah sekian lama diperdebatkan, Badan Sepak Bola Dunia itu akhirnya mulai memberi sinyal kuat untuk memindahkan venue yang sebelumnya ditetapkan di Qatar dan Arab Saudi. Langkah ini muncul bukan tanpa alasan. Ketegangan geopolitik yang semakin panas di kawasan Timur Tengah membuat penyelenggaraan di tanah Arab dinilai penuh resiko. Keselamatan pemain, ofisial, hingga supporter menjadi pertimbangan utama. Situasi ini menghadirkan dinamika unik. Dari 6 tim yang lolos ke round 4, hanya ada satu negara dari luar Jazirah Arab, Indonesia. Sementara 5 lainnya adalah raksasa Timur Tengah, Qatar, Arab Saudi, Irak, Oman, dan Uni Emirat Arab. Kondisi itu membuat Garuda langsung disebut sebagai pihak yang paling beruntung apabila venue akhirnya dipindahkan ke lokasi netral seperti Korea Selatan atau Jepang. Dengan tidak adanya atmosfer kandang lawan dan tensi politik di kawasan Arab, Indonesia diprediksi punya peluang lebih besar menorehkan kejutan. Ketegangan antara Iran dan Israel yang kian memanas menciptakan efek domino ke negara-negara sekitar. Qatar memang dikenal lebih netral dalam diplomasi dengan Iran, sementara Arab Saudi memiliki rivalitas yang lebih keras. Namun keduanya sama-sama rawan terimbas konflik, terutama dalam konteks keamanan wilayah udara dan jalur maritim. Tak heran sejumlah media di kawasan sudah bersuara keras. Oman Daily misalnya menulis editorial tajam. Situasi ini dapat membahayakan kelancaran turnamen sekaligus menurunkan kepercayaan antar negara peserta. Di media sosial, warganet dari berbagai negara juga mendesak agar FIFA dan AFC tidak memaksakan diri. Tagar seperti #Natural Venue for Round 4 hingga #Move to Japan or Korea ramai bergulir. Melihat kondisi tersebut, dua negara yang dinilai paling aman dan berpengalaman menggelar event besar kini disebut sebagai kandidat kuat, Jepang dan Korea Selatan. Keduanya memiliki infrastruktur kelas dunia, stabilitas politik yang tinggi, serta rekam jejak positif saat menjadi tuan rumah Piala Dunia 2002. Selain itu, jarak yang lebih dekat dengan Indonesia juga memberi keuntungan tersendiri bagi Garuda, terutama dalam hal perjalanan dan aklimatisasi pemain. Bagi tim-tim Timur Tengah, tentu ini akan jadi kerugian besar karena mereka kehilangan keuntungan sebagai tuan rumah. Namun demi keselamatan, FIFA tampaknya tak punya pilihan lain. Di tengah hiruk-pikuk ini, Ketua Umum PSSI Erick Thohir meminta skuad Garuda untuk tetap tenang dan fokus pada urusan teknis. Ia menyadari segala isu geopolitik berada di luar kendali. Biarlah urusan keamanan menjadi ranah pihak yang berkompeten. Tugas kita adalah menyiapkan tim sebaik mungkin. Indonesia berada di fase sejarah, jangan sampai terganggu oleh hal-hal di luar lapangan. Namun tunggu dulu, setelah admin telusuri secara mendalam bahwa berita di atas adalah karangan belaka dan hoax. Ini sebagai edukasi supaya penonton lebih jeli dalam memilih berita. Pelatih Timnas Indonesia, Patrick Kluivert,
boleh merasa sangat bahagia dalam beberapa hari terakhir. Pasalnya, kiper andalannya di skuad Garuda, Emil Audero, tampil luar biasa gemilang di Italia. Dalam laga lanjutan pekan keempat Serie A 2025-26, Audero menjadi bintang utama saat Cremonese berhasil menahan imbang Hellas Verona dengan skor 0-0 di Stadion Marc Antonio Bentegodi, Verona, Selasa dini hari WIB. Mengutip dari data WhoScored, performa Audero benar-benar mencuri perhatian. Ia melakukan 9 penyelamatan krusial yang membuat gawang Cremonese tetap aman dari gempuran Verona. Catatan heroik itu membuatnya diganjar rating fantastis 9,2. Nilai tersebut bahkan tak tertandingi oleh pemain lain. Dari kubu Verona, pemain dengan rating tertinggi adalah Domagoj Bradarić yang hanya mengoleksi angka 7,5. Sementara dari kubu Cremonese sendiri, rekan setim terdekat Audero hanyalah Matteo Bianchetti dengan nilai 7,1. Artinya, dominasi Emil di laga ini benar-benar tidak terbantahkan. Jika melihat jalannya pertandingan, Cremonese memang sedikit unggul dalam penguasaan bola, yaitu 53% berbanding 47% milik Verona. Namun dari segi peluang, tim tuan rumah jauh lebih berbahaya. Verona melepaskan total 20 tembakan dengan 9 diantaranya tepat sasaran. Untungnya, di bawah Mister Cremonese ada sosok Audero yang tampil bak tembok hidup. Performa impresif ini juga menjadi jawaban dari kritik yang sempat diarahkan kepadanya. Perlu diketahui, Audero sempat mengalami masa sulit pada musim 2023 sampai 2024 dan 2025. Ia hanya menjadi kiper kedua di Inter Milan dan kemudian berstatus pelapis di Como 1907. Banyak yang menilai karirnya mulai meredup. Namun, titik balik terjadi ketika ia bergabung dengan Palermo di Serie B pada bursa transfer musim dingin 2025. Penampilan apik bersama Palermo membuatnya kembali dilirik hingga akhirnya direkrut Cremonese, tim promosi Serie A pada bursa transfer musim panas 2025. Dan kini, performanya mulai menjawab semua keraguan. Tambahan 1 poin dari laga melawan Verona membuat Cremonese tetap menjaga posisi di papan atas klasemen Serie A. Saat ini, tim asuhan Giovanni Stroppa tersebut duduk di peringkat 3 dengan 7 poin, hanya terpaut 2 angka dari raksasa Napoli dan Juventus yang ada di posisi 1 dan 2. Selanjutnya, Cremonese akan menghadapi Parma pada Minggu 21 September 2025. Jika Emil Audero bisa menjaga konsistensi performanya, bukan tak mungkin Cremonese kembali meraih kemenangan dan melanjutkan tren positif di musim debut mereka sebagai tim promosi. Performa Audero ini tentu saja menjadi kabar baik juga bagi timnas Indonesia. Patrick Kluivert pastinya berharap kiper berusia 28 tahun itu bisa terus tampil stabil, terutama jelang laga-laga penting Garuda di kualifikasi Piala Dunia 2026. Nah, bagaimana menurut kalian fans sepak bola Indonesia? Apakah Emil Audero bisa terus mempertahankan performa kelas dunia ini dan menjadi kiper andalan Garuda untuk membawa Indonesia mencetak sejarah di Piala Dunia 2026? Atau justru konsistensi akan menjadi ujian terberatnya? Kehadiran Tom Hai di Persib Bandung memang sempat menjadi berita besar. Bagaimana tidak, gelandang yang punya pengalaman di Eropa itu akhirnya resmi mendarat di Indonesia menjelang penutupan bursa transfer akhir Agustus 2025. Namun, cerita yang menyertainya justru penuh tantangan. Alih-alih langsung tampil maksimal, Hai kini jadi sorotan publik karena kondisi fisiknya yang belum 100%. Hai sebenarnya sudah dinantikan oleh Bobotoh untuk mengisi lini tengah Persib dengan kreativitas dan pengalamannya. Tapi ada fakta menarik, ia tidak menentukan klub sejak awal Juli, momen ketika mayoritas tim Eropa maupun Asia sudah menggelar latihan pramusim. Akibat absen dalam pramusim itulah, pemain berusia 30 tahun itu datang ke Bandung dalam keadaan belum matang secara fisik maupun match fitness.
Kondisi semakin rumit karena laga pertama Persib setelah kedatangan Hai kontra Borneo FC harus ditunda akibat demonstrasi. Itu berarti ia tidak punya satupun laga kompetitif sejak Juni lalu ketika kemudian harus langsung bergabung dengan Timnas Indonesia. Patrick Kluivert, pelatih Timnas saat ini, jelas tak mau mengambil resiko. Hai memang diberi kesempatan bermain saat Indonesia menghadapi Taiwan 5 September dan Lebanon 8 September. Tapi durasinya sangat terbatas, hanya sekitar 25 menit dan 30 menit saja. Keputusan itu diambil semata karena Kluivert melihat kondisi kebugaran Hai belum siap untuk tampil penuh. Setelah jeda internasional berakhir, Hai pun kembali ke Persib, namun situasinya tidak banyak berubah. Boyan Hodak, pelatih Persib, juga memberikan konfirmasi langsung soal kondisi fisik Hai. Dalam kemenangan Persib 1-0 atas Persebaya, 12 September 2025, sang gelandang hanya dimainkan 29 menit. Untuk Tom, bisa dilihat dia belum punya kebugaran untuk bertanding, ungkap Hodak dalam jumpa pers. Anda bisa lihat dia belum 100%. Pernyataan Hodak ini sekaligus menegaskan bahwa Bobotoh harus sedikit bersabar, apalagi jika dibandingkan dengan dua rekrutan hari terakhir Persib lainnya, yaitu Federico Barba dan Eliano Reyenders. Kondisi Hai memang jauh tertinggal. Saya pikir Barba dan Eliano bermain sangat bagus. Kalian bisa lihat mereka bermain dalam kondisi prima, ujar Hodak. Saat mereka masih di Eropa, mereka menjalani masa pramusim dengan klub terdahulunya, bahkan menjalani laga di sana, jadi tak ada masalah, tambahnya. Artinya, pekerjaan rumah besar kini menanti Hai. Ia harus segera menyamakan level kebugaran dengan rekan-rekannya di skuad Maung Bandung. Sebab jadwal padat sudah menunggu di depan mata. Laga tunda kontra Borneo FC, persaingan di Super League 2025-26, hingga laga debut Persib di Liga Champions Asia 2 melawan Lion City Sailors pada Kamis mendatang. Jika Tom Hai gagal segera mengembalikan kondisi terbaiknya, bukan tidak mungkin kritik akan semakin tajam. Bahkan bisa muncul anggapan bahwa sang gelandang sudah tidak lagi berada di level tertinggi seperti sebelumnya. Nah, bagaimana menurut kalian? Apakah Tom Hai hanya butuh waktu untuk beradaptasi dan kembali ke performa terbaiknya? Atau justru perekrutan ini berisiko bagi Persib Bandung? Apakah Bobotoh harus lebih sabar menunggu? Atau sebaliknya, Persib harus mencari solusi cepat di lini tengahnya? Legenda sepak bola Irak, Safwan Abdul Ghani, melontarkan peringatan keras kepada pelatih Graham Arnold menjelang laga krusial putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Menurutnya, Irak tidak boleh mengulangi kesalahan fatal jika ingin mengamankan tiket menuju putaran final. Seperti diketahui, Irak tergabung di grup B bersama dua lawan berat, yakni Timnas Indonesia dan Arab Saudi. Pertandingan melawan Garuda dijadwalkan berlangsung pada 11 Oktober 2025, disusul laga menghadapi tuan rumah Arab Saudi pada 14 Oktober 2025 di Jeddah. Kedua laga ini dipandang sebagai titik penentuan nasib singa Mesopotamia. Demi memahami karakter permainan khas Asia Tenggara yang mirip dengan Indonesia, Irak ikut serta dalam Kings Cup 2025 di Thailand. Hasilnya cukup manis. Mereka sukses menjadi juara usai menumbangkan tuan rumah Thailand 1-0 di partai final pada 7 September lalu. Bagi Safwan, pengalaman tampil di turnamen itu sangat berharga. Timnas Irak mendapatkan sejumlah keuntungan dari Kings Cup 2025 di Thailand karena mereka berhasil memainkan dua laga melawan tim-tim Asia yang gaya mainnya cukup mirip dengan Indonesia, kata Safwan Abdul Ghani dikutip dari media Irak Win-Win. Para pemain membutuhkan pengalaman seperti ini agar siap dan paham dengan apa yang menanti mereka di playoff kualifikasi Piala Dunia yang sudah makin dekat, sambungnya. Namun, Safwan juga menyoroti sisi lain. Dalam laga melawan Thailand, Irak harus kehilangan Mohanad Ali yang diganjar kartu merah setelah melanggar keras Canatip Songkrasin. Menurutnya, momen ini harus dijadikan peringatan keras bagi tim.
Pertandingan melawan Indonesia dan Arab Saudi nantinya bukan hanya soal kalah atau menang, tetapi juga adu gengsi antar negara, ujarnya. Skenario seperti melawan Thailand bisa terulang karena pertandingannya akan penuh gengsi. Ia berharap Graham Arnold benar-benar belajar dari insiden tersebut. Kings Cup memberikan kesempatan bagi pelatih untuk menghadapi tekanan pertandingan, terutama saat bermain dengan jumlah orang yang lebih sedikit, jelasnya. Meski memberikan apresiasi, Safwan secara terbuka mengkritik pendekatan Arnold. Menurutnya, mantan pelatih Australia itu terlalu defensif. Sebagai pelatih dan analis sepak bola, kami berharap Arnold mencoba gaya bermain baru dengan variasi serangan dari sayap maupun menusuk dari tengah untuk membongkar pertahanan, tegas Safwan. Namun, dia lebih condong pada pendekatan hati-hati dengan pertahanan meski Irak sempat menciptakan beberapa peluang. Ia memberikan peran defensif lebih banyak ketimbang menyerang kepada para pemainnya, imbuhnya. Tak berhenti di situ, ex-pemain Al-Shorta ini juga menyoroti keputusan Arnold memainkan Frans Putros di posisi bek kanan saat menghadapi Thailand. Safwan menilai ada opsi yang lebih layak. Menurut pandangan pribadi saya, pelatih sebaiknya menempatkan Sherko Karim dan Ibrahim Bayes sebagai bek kanan karena mereka lebih mampu memainkan peran itu dibandingkan bek Frans Putros, ucapnya. Baginya, pemilihan pemain akan sangat menentukan jalannya laga nanti. Apalagi lawan yang dihadapi bukan hanya Indonesia yang sedang naik daun, tetapi juga Arab Saudi yang memiliki tradisi kuat di level Asia.